semuanya, perkenalkan nama saya Anggres Kisyombi. Saya dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas mengenai akuntansi internasional negara Inggris. Dan perkenankan saya untuk membahas 2 materi di dalamnya. Yang pertama, pengertian akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, yaitu yang berisi perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Iqbal, Melker, dan Elmala pada tahun 1997 mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara. Terdapat pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan memiliki harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Akuntansi internasional juga menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, yaitu pada bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran, dan distribusi. Di samping itu, pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real-time basis. Yang kedua, pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi, dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi ini akan terus-menerus berubah, lalu berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Standar akuntansi juga merupakan hasil penetapan standar, namun dalam praktiknya berbeda dari standar akuntansi yang telah ditetapkan. Saya Muhammad Lukman Halim, saya akan menjelaskan sistem akuntansi di negara Inggris. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis, merespon terhadap kebutuhan dan praktis bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai profesional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama 4th and 7th Directive. Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif. Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal sekarang. Konsep kewajaran, penyajian dari hasil dan posisi keuangan, kebenaran dan kewajaran juga berasal dari Inggris. Pemikiran akuntansi profesional dan praktiknya dikirim ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan Inggris termasuk Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Nama saya Reiki Prayogi, saya dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai akuntansi internasional negara Inggris, di mana saya sendiri akan membahas mengenai pelaporan keuangan negara Inggris. Pada umumnya, pelaporan keuangan negara Inggris mencakup 1. Laporan direksi, 2. Laporan laba rugi dan neraca, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, 5. Laporan kebijakan akuntansi, 6. Catatan atas referensi dan laporan keuangan, 7. Laporan audit. Laporan direktur menunjukkan aktivitas pokok bisnis dan tinjauan operasi, serta perkembangan yang akan terjadi. Laporan keuangan negara Inggris memiliki keistimewaan di mana perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari beberapa laporan keuangan, dan juga perusahaan kecil dan menengah bebas memilih menggunakan laporan keuangan baik IFRS maupun BAP. Sekian dari saya, terima kasih.
1995 itu menjelaskan adanya 6 faktor yang menyebabkan perbedaan berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. 6 faktor tersebut adalah sistem hukum, sistem berpendanaan, sistem perpajakan, profesi akuntan, teori akuntansi, serta accident of history. Kemudian klasifikasi akuntansi internasional itu dapat dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama adalah dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan ini maksudnya bergantung pada pengalaman, intuisi, dan pengetahuan. Kemudian secara empiris, klasifikasi ini menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data, prinsip dan praktek akuntansi seluruh dunia. Kemudian ada 7 faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. Yang pertama adalah sumber pendanaan, maksudnya adalah dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus atas seberapa naik manajemen menjalankan perusahaan atau profitabilitas, dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum. Dunia barat itu memiliki 2 orientasi dasar. Yang pertama itu hukum kode atau sipil dan hukum umum atau kasus. Dalam negara-negara hukum kode, hukum merupakan suatu kelompok pelengkap yang mencakup pendahuluan dan prosedur, sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap. Kemudian yang ketiga ada perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Yang keempat itu ada inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan atau tendensi suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan. Yang kelima itu ada tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Yang keenam adalah tingkat pendidikan. Standar praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pengungkapan mengenai resiko efek derivatif tidak akan informatif, kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Yang ketujuh adalah budaya. 4 dimensi budaya nasional menurut Hofstede itu individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, serta maskulinitas. Terima kasih. Saya Nuriasi Jamaika, saya akan menjelaskan mengenai regulasi dan penegasan. 2 sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Kegiatan perusahaan-perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut Undang-Undang Perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Undang-Undang tahun 1981 menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama, pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual. Yang kedua, pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisama diterapkan khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui. Yang keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. Yang kelima, prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Halo semuanya, saya Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan akuntansi di negara Inggris. Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa negara Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas, sehingga hampir tidak pernah digunakan lagi. Sedangkan metode akuisisi
goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan biaya sekarang atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi, reevaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Sedangkan untuk depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan perhitungan yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewanya itu ditunjukkan sebagai utang. Sedangkan untuk biaya provisi pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainnya bisa dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditujukan. Oh iya, aku juga pengen ngasih tahu ke kalian bahwa semua perusahaan Inggris itu diizinkan untuk menggunakan IFRS alih-alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan. Jadi di inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas, dan juga yang perusahaan-perusahaan Inggris yang belum terdaftar juga bisa ikut dengan menggunakan IFRS atau alih-alih GAAP. Buat kalian yang belum tahu apa itu IFRS itu adalah singkatan dari International Financial Standard Report, yang artinya pelaporan standar internasional yang berdasarkan ke paradigma value based. Jadi IFRS itu sebelumnya bernama IAS, yaitu singkatan dari International Accounting Standard, yang disusun oleh IASC, International Accounting Standard Committee. IFRS merupakan standar yang digunakan sebagai panduan untuk pelaporan keuangan secara global. Jadi IFRS ini merupakan standar interpretasi dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang perhitungan di negara Inggris. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton.